Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jeffrey Channel. Di sini saya akan membahas tentang peranan LBH kampus pasca disahkannya UU Bantuan Hukum. Yang mana di dalam bantuan hukum di sini ada beberapa, salah satunya hak bantuan hukum. Apa sih itu hak bantuan hukum? Hak bantuan hukum adalah hak konstitusional warga negara, kesamaan kedudukan dalam hukum. Hak atas bantuan hukum dibedakan menjadi 4. Yang pertama, hak untuk membela diri secara pribadi atau untuk dibantu oleh penasihat hukum. Yang kedua, hak untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal tidak mampu membayar jasa advokat. Ketiga, hak untuk berkomunikasi dengan advokat. Dan yang keempat, hak untuk diberitahukan mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Selanjutnya masih terkait dalam bantuan hukum, yaitu jenis bantuan hukum. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bantuan hukum konvensional. Yang kedua, bantuan hukum konstitusional. Yang ketiga, bantuan hukum struktural. Saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu bantuan hukum konvensional adalah tanggung jawab moral maupun profesional terbatas pada pendekatan formal atau legal dalam bentuk bantuan hukum. Kedua, bantuan hukum konstitusional, yaitu bantuan hukum pada orang miskin dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang mempunyai hak yang sama. Yang ketiga, bantuan hukum struktural, yaitu bantuan hukum bukan sekedar pelembagaan pelayanan hukum bagi si miskin, tetapi merupakan sebuah gerakan guna pembebasan masyarakat dalam belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya, syarat dengan penindasan. Selanjutnya masih terkait dalam bantuan hukum. Bantuan hukum sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yaitu ada 4 bantuan hukum. Salah satunya, yang pertama, bantuan hukum dari organisasi advokat. Yang kedua, bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum. Ketiga, bantuan hukum dari LBH kampus. Dan yang keempat, bantuan hukum dari pengadilan. Itulah salah satu bantuan hukum sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Selanjutnya, bantuan hukum dari organisasi advokat. Di sini ada beberapa bagian dari bantuan hukum organisasi advokat, yaitu pertama, diaturnya dalam pasal 22 Undang-Undang Advokat dan PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Yang kedua, untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis yang diajukan langsung kepada advokat atau melalui organisasi advokat. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat salah satunya nama, alamat, dan pekerjaan pemohon, uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Dalam permohonan
Penceraian keadilan harus melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat atau berwenang. Selanjutnya ketiga, permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat diajukan bersama-sama oleh beberapa pencari keadilan yang mempunyai kepentingan yang sama. Keempat, dalam hal pencarian keadilan tidak mampu menyusun permohonan tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Kelima, pemohon bantuan hukum yang diajukan langsung kepada advokat. Tembusan permohonan disampaikan kepada organisasi advokat. Keenam, advokat atau organisasi advokat wajib menyampaikan jawab terhadap pemohon kepada pemohon dalam waktu paling lama 3 hari terhitung sejak permohonan diterima. Ketujuh, dalam hal permohonan diajukan kepada organisasi advokat, maka organisasi advokat menetapkan advokat yang ditugaskan. Kedelapan, advokat yang ditugaskan namanya dicantumkan dalam jawaban terhadap permohon. 9. Keputusan mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ditetapkan secara tertulis dengan melampirkan nama advokat. Selanjutnya, bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum. Misalnya bantuan hukum dari LBH Ansor. Jadi contoh, waktu konsultasi adalah Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Tata cara pengaduan dan konstitusi di LBH Ansor ada 5 cara. Yang pertama, calon klien datang langsung ke kantor LBH Ansor di jalan yang telah dicantumkan. Kedua, calon klien mendaftarkan diri pada front office dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dan membayar administrasi yang telah ditentukan. Tiga, calon klien antri menunggu panggilan untuk konsultasi dengan advokat atau asisten advokat. Keempat, calon klien berkonsultasi. 5. Kalau berkeinginan untuk menguasakan, maka akan disiapkan surat kuasa untuk ditandatangani. Yaitu tata cara pengaduan dari konsultasi di LBH Ansor. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, penjelasan bantuan hukum dari pengadilan. Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung, Jenderal Badan Peradilan Umum, masyarakat wajib mempersiapkan beberapa hal, yaitu ada 4 hal. Salah satunya, yang pertama, surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah setempat. Kedua, surat pernyataan tidak mampu dari permohon dibenarkan oleh pengadilan negeri setempat. Ketiga, surat pernyataan tidak mampu dari pemohon dibenarkan oleh LBH setempat. Keempat, permohonan tertulis diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri KPN setempat. Permohonan dapat disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Itulah salah satu wajib dipersiapkan oleh masyarakat dalam bantuan hukum dari pengadilan. Selanjutnya, bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Ada beberapa penjelasan di sini.
yaitu ada 5 penjelasan. Yang pertama, bantuan hukum. Yang kedua, penerima bantuan hukum. Ketiga, pemberian bantuan hukum. Keempat, pemberian bantuan hukum. Kelima, undang-undang bantuan hukum. Yang pertama yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Kedua, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Ketiga, pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Keempat, pemberian bantuan hukum tidak membedakan antara LBH kampus dengan LBH pada umumnya. Kelima, Undang-Undang Bantuan Hukum mulai berlaku tahun 2013. Selanjutnya, pemberi bantuan hukum LBH atau LBH kampus. Sini ada beberapa penjelasan mengenai pemberi bantuan hukum LBH atau LBH kampus, yaitu salah satunya pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Menkumham dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Terus Menkumham melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum. Terus verifikasi dilakukan setiap 3 tahun oleh panitia khusus yang terdiri dari unsur, yaitu di sini ada beberapa unsur, yaitu salah satunya yang pertama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM. Kedua, akademis. Ketiga, tokoh masyarakat. Dan yang keempat, lembaga atau organisasi pemberi bantuan hukum. Selanjutnya, syarat LBH atau LBH kampus pemberi bantuan hukum. Di sini ada beberapa syarat LBH atau LBH kampus pemberi bantuan hukum, yaitu ada 5 syarat. Yang pertama, berbadan hukum. Kedua, terakreditasi oleh Menkumham. Ketiga, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Keempat, memiliki pengurus. Dan yang kelima, memiliki program bantuan hukum. Itulah salah satu syarat LBH atau LBH kampus pemberi bantuan hukum. Selanjutnya, hak LBH atau LBH kampus pemberi bantuan hukum. Ada beberapa penjelasan mengenai hak LBH atau LBH kampus pemberi bantuan hukum. Di sini ada 7 hak LBH atau LBH kampus pemberi bantuan hukum. Yang pertama, melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen atau mahasiswa Fakultas Hukum Syariah. 2. Melakukan pelayanan bantuan hukum. 3. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain. 4. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum. 5. Berhak mengeluarkan pendapat dalam membela perkara yang ditangani. 6. Mendapatkan hak informasi dan data. Dan yang ketujuh, mendapatkan hak imunitas. Itulah beberapa hak LBH atau LBH kampus pemberian bantuan hukum. Selanjutnya, kewajiban LBH atau LBH kampus pemberi bantuan hukum. Di sini ada beberapa kewajiban LBH atau LBH kampus pemberi bantuan hukum. Yang pertama, melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum. Kedua, melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum. Ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan melatih pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen atau mahasiswa Fakultas Hukum atau Syariah. Keempat,
menjaga kerahasiaan data, informasi, atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkait dengan perkara yang sedang ditangani. 5. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai. Mungkin itu kewajiban LBH atau LBH kampus pemberi bantuan hukum. Selanjutnya, ketentuan pemberian bantuan hukum. Di sini ada beberapa penjelasan mengenai ketentuan pemberian bantuan hukum. Di sini ada 4 penjelasan. Yang pertama, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. 3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Keempat, pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, pemohon dapat diajukan secara lisan. Itu beberapa ketentuan pemberian bantuan hukum yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, prosedur pemberian bantuan hukum. Prosedur pemberian bantuan hukum ada beberapa penjelasan, yang mana dalam penjelasan ini ada 5 penjelasan. Yang pertama, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Kedua, pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah pemohon bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberi jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. 3. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Keempat, dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan peraturan pemerintah. Itulah salah satu prosedur pemberian bantuan hukum. Selanjutnya, persiapan LBH kampus sebagai pemberi bantuan hukum. Di sini juga ada beberapa penjelasan mengenai persiapan LBH kampus sebagai pemberi bantuan hukum. Yaitu pertama, melengkapi syarat sebagai lembaga pemberi bantuan hukum. Kedua, mengaktifkan dan mengefektifkan LBH kampus sebagai laboratorium dan pemberian bantuan hukum. Ketiga, merekrut advokat syariah, alumni syariah, dan melibatkan dosen atau mahasiswa yang mempunyai kecenderungan bidang bantuan hukum. Keempat, menggandeng kerja dengan organisasi advokat seperti APSI, KAI, atau Peradi. Kelima, melakukan MU dengan pengadilan agama, misalnya Posbankum, Asosiasi Bank Syariah sebagai konsultan hukum. Itulah salah satu penjelasan mengenai persiapan LBH kampus sebagai pemberi bantuan hukum. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai peran LBH kampus pasca disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum.
Sekiranya dari sahabat-sahabat sekalian belum memahami apa yang telah saya jelaskan, sebelum saya akhiri video kali ini, tolong apabila ada pertanyaan yang akan disampaikan, tinggal di like, di komen, dan juga jangan lupa di subscribe, lalu aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Mungkin hanya itu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.